Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Irka Anggriani, peserta Latsar tahun 2022, angkatan ke-24, kelompok 4. Saat ini saya bekerja di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai asesor SDM aparatur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertama saya mengenai podcast Mind Map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak video berikutnya. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya buat. Yang pertama, kita akan membahas wawasan kebangsaan. Kita mulai dengan sejarahnya. Yang pertama, terbentuknya Organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau dulu dikenal dengan Indis Perenijing, yaitu merupakan organisasi para pemuda. Lalu Kongres Pemuda yang pertama dan kedua. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan pada 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu tahun 1945 di mana terbentuknya BPUPKI pada 1 Maret 1945. Kemudian pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah dengan Indonesia sehingga dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah sejarah, kita akan membahas definisi wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Selain itu, jati diri dan identitas bangsa itu ada 4. Yang pertama itu adalah bendera, yaitu bendera merah putih. Yang kedua itu adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga itu adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang terakhir itu adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah aktualisasi, di mana di sini kita sebagai ASN. Yang pertama yaitu bangga berbahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu bekerja sebagai ASN harus berpedoman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, mementingkan kepentingan umum berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelah membahas wawasan kebangsaan, kita akan membahas nilai-nilai bela negara. Kita mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan agresi militer kedua oleh Belanda pada tanggal 18 Desember 1948, di mana di situ Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Yogyakarta. Pada saat itu Yogyakarta ibu kota negara Indonesia. Selanjutnya pada 19 Desember 1948 Yogyakarta resmi direbut oleh Belanda, sehingga pada tanggal tersebut kita kenal sebagai Hari Bela Negara. Setelah sejarah, kita akan membahas definisi bela negara itu sendiri. Definisi bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi ada 5 poin, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Baik, yang terakhir kita bahas yaitu aktualisasi bela negara kita sebagai ASN. Yang pertama, bebas dari intervensi politik. Yang kedua, bersih dari KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi ASN itu sendiri. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang terakhir perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian penyampaian penjelasan mengenai mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.